Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Dur, mantan Presiden Republik Indonesia keempat, adalah pribadi yang dipuji karena sikap toleransi dan semangat memperjuangkan pluralisme di tengah perbedaan. Sekaligus dicaci dan dihujat oleh sebagian kelompok yang tak sepaham dengannya. Sahabat sulh muda, di saat maraknya penjajahan Yahudi Israel terhadap Palestina, Gus Dur malah dijuluki sebagai a friend of Israel in the Islamic world, atau sobat Israel dari dunia Islam oleh pemerintah Israel. Karena itulah, tokoh NU itu pernah dicap sebagai kiai liberal sekuler dan dianggap sebagai antek Yahudi karena dekat dengan Israel. Melalui media Haaretz di Israel tahun 2004, wartawan bertanya, "Anda di Israel dikenal sebagai teman. Ini cukup tidak lazim untuk seorang pemimpin Islam." Pernyataan wartawan itu tentu wajar, sebab sebagian pemimpin Islam memiliki kecenderungan menentang Israel, apalagi jika sudah terkait konflik antara Israel dengan Palestina. Namun, tidak bagi Gus Dur. Gus Dur bukan tidak tahu bagaimana penderitaan rakyat Palestina. Ia paham betul konflik yang terjadi di Palestina. Justru karena itu, pada saat ia menjadi presiden, Gus Dur mewacanakan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Gagasan Gus Dur sebenarnya sederhana, bahwa Indonesia tidak mungkin bisa berperan dalam perdamaian Palestina dan Israel jika tidak menjalin hubungan diplomatik dengan keduanya. Bagi Gus Dur, Palestina yang merupakan kota suci tiga agama besar, yakni Islam, Nasrani, dan Yahudi. Karena itu, jika kita sadar akan sejarah, maka tidak seharusnya Israel melakukan penjajahan terhadap negara Palestina. Dukungan Gus Dur terhadap kemerdekaan Palestina ini sebenarnya sudah dilakukan sebelum ia menjadi presiden Indonesia. Di tahun 1994, Gus Dur diundang Perdana Menteri Israel untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian damai antara Israel dan Yordania. Di sana, Gus Dur bertemu dengan golongan Yahudi, Arab, Muslim, dan Kristen. Di sana pula, ia merasakan bahwa semua golongan menginginkan perdamaian. Karena itu, setelah menjadi presiden, Gus Dur berencana membangun hubungan diplomatik dengan Israel dengan syarat memenuhi kepentingan taktis Indonesia. Dalam Damai Bersama Gus Dur, ada beberapa alasan yang diutarakan Gus Dur mengapa ia ingin menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Pertama, kapitalis Yahudi tidak boleh mengacukan pasar modal. Dan yang kedua, meningkatkan posisi tawar-menawar Indonesia di Timur Tengah dan menjadikan Indonesia sebagai Muslim terbanyak dunia yang dapat didengar suaranya. Dengan syarat tersebut, roda perekonomian dunia yang dikendalikan Yahudi tidak boleh merusak perputaran ekonomi negara-negara lain, termasuk Indonesia. Dan yang paling penting adalah agar suara Muslim Indonesia bisa didengar dunia, khususnya bagi kaum Yahudi yang sedang menjajah Palestina. Bagi Gus Dur, mendukung kemerdekaan Palestina tidak bisa dimainkan dari satu sisi. Karena itu, Gus Dur ingin Indonesia bisa diterima kedua belah pihak antara Israel dan Palestina. Keduanya harus seimbang dalam relasi diplomatik jika Indonesia ingin memainkan fungsi sebagai juru damai. Manuver Gus Dur inilah yang sering disalahpahami oleh sebagian kelompok yang tak sejalan dengannya, bahkan ditolak oleh sebagian kelompok Islam Indonesia. Alhasil, rencana membangun diplomatik dengan Israel itu kemudian gagal di masa pemerintahan Gus Dur. Sahabat sulh muda, selain membangun kedekatan dengan kaum Yahudi melalui syarat-syarat formal kenegaraan, Gus Dur sebenarnya mengakui semangat dan kehebatan Yahudi yang memainkan peran penting di berbagai bidang, baik bidang ekonomi, politik, teknologi, pendidikan, dan pemerintahan di dunia. Karena itu, Gus Dur melihat Yahudi sebagai kekuatan besar yang mesti dipertimbangkan. Tentu saja dalam hal ini, Gus Dur bukan membela arogansi Yahudi Israel yang sedang menjajah Palestina, tetapi semangat Yahudi yang menguasai hampir semua bidang kehidupan di dunia.
Kemajuan bangsa Yahudi itu membuat Gus Dur ingin mengirim banyak sarjana untuk belajar di Israel untuk mempelajari tata pemerintahan, politik, ekonomi, dan pertanian Yahudi yang lebih maju dari Indonesia. Gus Dur dalam 1 jam lebih dekat dengan 11 tokoh paling inspiratif di Indonesia. Namun, semua rencananya saat itu ditolak oleh kelompok-kelompok yang tidak sejalan dengan tujuan jangka panjang Gus Dur. Ide Gus Dur mempelajari bagaimana Yahudi bekerja ini pula yang membuat Gus Dur menjadi beda. Padahal, dalam Al-Quran jelas dikatakan bahwa Yahudi adalah musuh orang-orang Islam. Namun, anggapan itu dibantah oleh Gus Dur. Dalam wawancara dengan media Haaretz, Gus Dur mengatakan bahwa Al-Quran perlu ditafsirkan ulang untuk membaca perubahan. Lebih lanjut, Gus Dur mengatakan, "Saya pikir ada kesalahan persepsi bahwa Islam bertentangan dengan Israel. Ini semua karena propaganda Arab. Kita harus membedakan antara Arab dan Islam." Sahabat Suluh Muda, itulah Gus Dur. Terkadang langkah-langkahnya hanya dapat dipahami jauh setelah beliau tiada.